Kalau gaji lo dibayar per bulan, kenapa tiap pulang kontrak lo tetap ngerasa kayak mulai lagi dari jangan bilang karena biaya hidup mulai mahal. Bukan hidup yang mahal, lo yang gak pernah bener-bener ngatur duit. Sistem pembayarannya udah beres, tapi yang bikin kacau itu banyak kru kapal hidupnya masih next time aja lah. Bocornya bukan kerasa sekarang, nanti kerasa pas kontrak mau selesai. Lo terima gaji, masih untung kalau punya sisa. Kalau tiap bulan lo gajian, bisa nggak lo jelasin kemana aja duit lo pergi selama ini? Gue mau nanya satu hal. Kalau gaji lo dibayar per bulan, kenapa tiap pulang kontrak lo tetap ngerasa kayak mulai lagi dari nol? Jangan bilang karena biaya hidup mulai mahal. Kadang bukan hidup yang mahal, kadang lo yang gak pernah bener-bener ngatur duit lo. Sekarang gaji di kapal itu dibayar per bulan, monthly salary. Memang sih ada yang sekali sebulan, ada yang terimanya 2 kali sebulan. Pas duit masuk, lo bisa aja langsung transfer ke rumah, ke keluarga, atau lo skip aja dulu di rekening payroll on board lo. Sistem pembayarannya udah beres, tapi yang bikin kacau itu ada satu. Banyak kru kapal hidupnya masih ngerasa, next time aja lah. Next time itu adalah kalimat yang paling mahal di kapal. Lo pernah gak ngomong kayak gini? Next time aja lah nabung seriusnya. Kontrak gue kan masih panjang. Atau ngomong kayak gini, transfer dikit aja dulu. Nanti pas akhir kontrak, gue baru mulai rapiin pelan-pelan. Kelihatannya santai ya. Padahal ini bukan santai. Ini namanya ngulur waktu sambil ngasih kesempatan duit lu bocor halus. Dan lucunya, bocornya bukan kerasa sekarang, nanti kerasa pas kontrak mau selesai. Kenapa akhir kontrak selalu bikin panik? Karena pas lo sign off, arus duit berhenti, kerannya di stop. Selama on board, lo ngerasa tenang, pikiran lo damai terus, karena tiap bulan ada yang masuk. Tapi pas arusnya berhenti, baru deh kelihatan kenyataannya. Berapa yang benar-benar jadi sisa. Dan di situ banyak yang shock. Lah, kok cuma segini doang? Padahal itu bukan kok segini. Itu adalah hasil keputusan lo tiap bulan selama kontrak kerja lo di kapal. Ada satu ilusi yang sering banget dialamin sama kru kapal. Gue hidup irit kok di kapal. Selama on board, otak lo ketipu. Coba lihat ini. Makanan udah disediain, gratis. Ada kamar, tempat lo tidur setiap hari, gratis juga. Listrik gak perlu pusing, gak perlu bayar. Transport gak perlu, karena lo tinggal jalan kaki doang dari kabin lo ke tempat kerja lo. Jadi lo ngerasa
Kayak gue irit banget kok selama kerja di kapal. Iya bener, lo irit di hal yang kecil doang. Tapi yang nguras itu sebenarnya transfer rutin lo ke rumah. Lo ngebayar cicilan dan tagihan lo di rumah, kebutuhan keluarga, plus worth spending yang katanya sekali-sekali aja pas kapal lagi nyandar di port-port yang bagus. Dan karena kepotong pelan-pelan, lo gak ngerasainnya sampai kontrak lo kelar. Jujur ya, kebanyakan dari kita kru kapal sebagian besar gak punya sistem untuk ngatur keuangan sendiri. Yang ada pada umumnya cuman lo terima gaji, ditransfer atau dikirim ke keluarga lo di rumah, dipakai, terus masih untung kalau punya sisa. Kalau udah gak ada, ludes sama sekali gimana? Ini bukan salah lo doang. Ini adalah budaya yang udah mengakar. Tapi lo masih bisa berubah. Kalau mau berubah, lo harus mulai dari sini. Lo harus bikin sistem untuk ngatur keuangan lo. Kalau enggak, ya hidup lo bakal muter-muter di situ aja. Tiap kali kontrak baru, rasanya kayak kontrak pertama terus. Mulai lagi dari nol. Dan lo bakal nyesel pas semuanya udah telat. Kenapa? Ya kalau penyesalannya di awal, itu namanya bukan nyesel, tapi pendaftaran. Terus ada satu kalimat klasik yang ngeganggu gue. Next time deh kalau saldo udah gede. Bro, saldo gak akan pernah kerasa gede kalau lo gak pernah ngasih tujuan ke duit lo. Duit yang gak punya tujuan itu kayak air yang netes bocor. Dia gak bakal hilang sekaligus. Dia hilang, netes dikit-dikit, tapi rutin. Dan itu yang bikin lo ngerasa kerja bertahun-tahun kok gini-gini aja hidup gue. Kerja di kapal itu keras. Jauh dari rumah, emosi ditahan, fisik dipaksa. Kalau ujung-ujungnya tiap kontrak cuma selesai gitu aja, saldonya biasa aja, terus next kontrak mulai lagi dari awal. Itu bukan karena lo malas atau kurang kerja, kurang usahanya. Itu namanya desain sistem lo yang kurang. Dan desain sistem keuangan itu harus dimulai dari bulan pertama kontrak lo, bukan pas udah mau sign off. Sekarang gue mau tanya satu hal lagi. Kalau tiap bulan lo gajian, bisa nggak lo jelasin kemana aja duit lo pergi selama ini? Nah, ini yang bakal kita bedah di next episode. Gaji habis nggak tahu kemana. Jadi di sini kita bakal bedah pelan-pelan jenis-jenis pengeluaran yang biasanya kru kapal hadepin. Dan ini berdasarkan pengalaman gue selama 10 tahun lebih kerja di kapal. Karena bocor itu bukan karena satu hal gede. Bocor itu karena hal-hal kecil yang lo anggap wajar selama kerja di kapal. Kalau lo relate, komen. Gue kecolongan. Biar gue tahu gue gak ngomong sendirian. So, see you in episode 1.3.